Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Para Wali. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah dari Kiai Haji Abdul Malik atau yang sering dipanggil dengan Mbah Malik. Kiai Haji Abdul Malik atau sering dipanggilnya dengan Mbah Malik adalah sosok ulama yang cukup disegani di Banyumas, Jawa Tengah. Mbah Abdul Malik semasa hidupnya memegang dua thariqah besar sebagai mursyid, yaitu thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah dan thariqah Saziliyah. Kiai Abdul Malik lahir di Kedung Paruk, Purwokerto pada hari Jumat 3 Rajab 1294 Hijriah. Nama kecilnya adalah Muhammad As'ad, sedang nama Abdul Malik diperoleh dari ayahnya, Kiai Haji Muhammad Ilyas, ketika ia menunaikan ibadah haji bersamanya. Sejak kecil, Mbah Abdul Malik telah memperoleh pengasuhan dan pendidikan secara langsung dari kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya yang ada di Sukoraja, Banyumas, terutama dengan Kiai Haji Muhammad Afandi. Sang ayah adalah Kiai Haji Muhammad Ilyas bin Haji Ali di Powongso. Syekh Muhammad Ilyas Trukah berdakwah di wilayah eks-Kresidenan Banyumas, dimulai dari Grumbul, Kedung Paruk. Sekembalinya dari menuntut ilmu selama puluhan tahun di Mekah, Guru Ilyas, demikian nama yang lebih dikenal, dilahirkan di Kedung Paruk sekitar tahun 1186 Hijriah atau 1765 Masehi dari seorang ibu bernama Siti Zainab binti Maseh bin Kiai Haji Abdus Samad atau Mbah Jombor. Guru Ilyas mulai menyebarluaskan thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah sesuai tugas dan amanah gurunya, yakni Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Makki sekitar tahun 1246 Hijriah atau 1825 Masehi pada usia 60 tahun. Setelah belajar Al-Quran dengan ayahnya, Mbah Abdul Malik kemudian mendalami kembali Al-Quran kepada Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Yahya Ngasinan Kebasen, Banyumas pada tahun 1312 Hijriah. Ketika Syekh Abdul Malik sudah menginjak usia dewasa, oleh sang ayah ia dikirim ke Mekah untuk menimba ilmu agama. Di sana ia mempelajari berbagai disiplin ilmu agama, di antaranya ilmu Al-Quran, tafsir, umul Quran, hadis, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Mbah Malik belajar di Tanah Suci dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih selama 15 tahun. Dalam ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tafsir dan ulumul Quran, ia berguru kepada Syed Umar Asy-Syatta dan Syed Muhammad Syatta, putra penulis kitab I'anut Talibin Hasyiyah Fathul Mu'in. Dalam ilmu hadis, ia berguru Syed Thah bin Yahya Al-Maghribi, ulama Hadramaut yang tinggal di Mekah. Syed Alwi bin Salih bin Akil bin Yahya, Syed Muhsin Al-Musawwa, Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tirmizi. Dalam bidang ilmu syariah dan thariqah Alawiyah, ia berguru pada Ahmad Fad'aq, Habib Al-Attas, Abu Bakar Al-Attas, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, dan Kiai Soleh Darat Semarang. Sementara itu, guru-gurunya di Madinah adalah Sayyid Ahmad bin Muhammad Amin Ridwan, Sayyid Abbas bin Muhammad Amin Ridwan, Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani,
kakek Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, Sayyid Ahmad an-Nahrawi al-Makki, dan Sayyid al-Ridha. Setelah sekian tahun menimba ilmu di Tanah Suci, kemudian Mbah Malik pulang ke kampung halaman untuk berkhidmat kepada kedua orang tua yang saat itu sudah sepuh. Kemudian pada tahun 1333 Hijriah, sang ayah Syekh Muhammad Ilyas berpulang ke rahmatullah. Sesudah sang ayah wafat, Mbah Abdul Malik kemudian mengembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa guna menambah wawasan dan pengetahuan dengan berjalan kaki. Ia pulang ke rumah tepat pada hari ke-100 dari hari wafatnya sang ayah, dan saat itu umur Mbah Malik berusia 30 tahun. Sepulang dari pengembaraan, Mbah Malik tidak tinggal lagi di Sukoraja, tetapi menetap di Kedung Paruk bersama ibundanya, Nyai Zainab. Perlu diketahui, Abdul Malik sering sekali membawa jemaah haji Indonesia asal Banyumas dengan menjadi pembimbing dan syekh. Mereka bekerja sama dengan Syekh Mator, Mekah, dan aktivitas itu dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama. Sehingga wajarlah kalau selama menetap di Mekah, ia memperdalam ilmu-ilmu agama dengan para ulama dan syekh yang ada di sana. Berkat kekuluasan dan kedalaman ilmunya, Mbah Abdul Malik pernah memperoleh 2 anugerah, yakni pernah diangkat menjadi wakil mufti mazhab Syafi'i di Mekah dan juga diberi kesempatan untuk mengajar. Pemerintah Saudi sendiri sempat memberikan hadiah berupa sebuah rumah tinggal yang terletak di sekitar Masjidil Haram, atau tepatnya di dekat Jabal Qubais. Anugerah yang sangat agung ini diberikan oleh pemerintah Saudi hanya kepada para ulama yang telah memperoleh gelar Al-Allamah. Syekh Mahsyum Laksem Rembang setiap berkunjung ke Purwokerto seringkali menyempatkan diri singgah di rumah Mbah Abdul Malik dan mengaji kitab Ibnu Aqil Syarah Alfiyah Ibnu Malik secara tabarukan kepada Mbah Abdul Malik. Kemudian pula dengan Mbah Dimyati Comal, Pemalang, Kiai Haji Khalil Sirampok, Brebes, Kiai Haji Ansori Linggapura, Brebes, Kiai Haji Nuh Pageraji, Banyumas, yang merupakan kiai-kiai yang hafal Al-Quran. Mereka kerap sekali belajar ilmu Al-Quran kepada Mbah Abdul Malik. Kehidupan Mbah Abdul Malik sangat sederhana. Di samping itu ia juga sangat santun dan ramah kepada siapa saja. Beliau juga gemar sekali melakukan silaturahim kepada murid-muridnya yang miskin, baik mereka yang tinggal di Kedung Paruk maupun di desa-desa sekitarnya. Sanad Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah telah ia peroleh secara langsung dari ayah beliau, yakni Syekh Muhammad Ilyas. Sedangkan sanad Thariqah Sadziliyah ia peroleh dari Syekh Ahmad an-Nahrawi al-Makki, Mekah. Dalam hidupnya, Mbah Abdul Malik memiliki 2 amalan wirid utama yang sangat besar, yaitu membaca Al-Quran dan sholawat. Beliau tak kurang membaca sholawat sebanyak 16.000 kali dalam setiap harinya dan sekali mengkhatamkan Al-Quran. Adapun sholawat yang diamalkan adalah sholawat Nabi Khidir alaihi salam, atau lebih sering disebut sholawat rahmat, yakni Sallallahu ala Muhammad. Dan itu adalah sholawat yang sering beliau ijazahkan kepada para tamu dan murid beliau. Adapun sholawat yang lain yang beliau amalkan adalah sholawat Al-Fatih, Al-Anwar, dan lain-lain. Mbah Malik dikenal sebagai ulama yang mempunyai kepribadian yang sabar, zuhud, tawadu, dan sifat-sifat kemuliaan yang menunjukkan ketinggian dari akhlak yang melekat pada dirinya. Sehingga amat wajarlah bila masyarakat Banyumas dan sekitarnya sangat mencintai dan menghormatinya. Di samping dikenal memiliki hubungan yang baik dengan para ulama umumnya, Mbah Abdul Malik memiliki hubungan yang sangat erat dengan ulama
dan habaib yang dianggap oleh banyak orang telah mencapai derajat waliullah, seperti Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Jember, Habib Ahmad bin Faqih Yogyakarta, Habib Husain bin Hadi Al-Hamid Brani Probolinggo, Kiai Haji Hasan Mangli Magelang, Habib Hamid bin Yahya Sukoraja Banyumas, dan lain-lain. Dalam berbagai kesempatan, oleh murid kesayangan Mbah Malik yakni Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan mengaku bahwa dirinya memiliki ratusan guru rohani. Tapi yang kemantil-kantil di pelupuk mata beliau adalah Mbah Malik. 3 hal yang diwasiatkan kepada penerus Mbah Malik, yaitu jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan Al-Quran, dan jangan tinggalkan sholawat. Di samping itu, dalam berbagai kesempatan, Mbah Malik sering menyampaikan pesan-pesannya kepada murid-murid dan cucu-cucu untuk melakukan 2 hal, yaitu pertama, agar selalu membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua, agar selalu mencintai menghormati zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Malik adalah guru besar Thariqah Naqsabandiyah, Khalidiyah, dan Siziliyah. Silsilah kemursyidhan diserahkan kepada murid kesayangan beliau, yakni Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, dan cucu beliau Abdul Qadir bin Ilyas Nur. Kalau kepada sang cucu hanya kemursyidhan Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah saja, namun kemursyidhan kedua thariqah besar tersebut, Naqsabandi dan Sazili, diserahkan kepada muridnya yakni Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Mbah Malik menurunkan seorang anak laki-laki dari Nyai Siti Warsiti yang lebih dikenal Mbah Johar putri Syekh Abu Bakar bin Haji Yahya Kaliwedi, guru Mbah Malik yakni Ahmad Busyairi, namun meninggal dalam usia 36 tahun. Sedang dari Mbah Merenek Maos Cilacap tidak dikaruniai anak. Dari perkawinannya dengan Nyai Siti Hasanah putri Haji Abdul Khalil Kedung Paruk, ia menurunkan seorang putri, yaitu Nyai Khairiyah. Sang putri tunggal ini, Nyai Khairiyah, menurunkan 9 anak dengan Kiai Ansor Sukoraja. 1 orang putri yaitu Hajah Siti Fauziah, dan dari Kiai Ilyas Nur 8 anak, 3 laki-laki dan 5 perempuan, yaitu Hajah Siti Faridah, Kiai Haji Abdul Qadir, Siti Fatimah, Siti Roghayah, Kiai Haji Said, Kiai Haji Muhammad Ilyas Nur, Hajah Siti Rohati, dan Nurul Mu'minah. 3 generasi meneruskan Mbah Malik yang melanjutkan amaliyah Mbah Malik masing-masing, yakni pertama Kiai Haji Abdul Qadir bin Kiai Haji Ilyas Nur Subtil Malik, lahir di Kedung Paruk 11 Oktober 1942, wafat pada hari Selasa 19 Maret 2002, dan dimakamkan di belakang Masjid Bahaul Haq Wadia Ufdin. Ia memangku kemursyidhan selama 22 tahun. Penerus kedua yakni Kiai Haji Said bin Kiai Haji Ilyas Nur Subtil Malik, lahir di Kedung Paruk pada tanggal 15 April 1951, wafat pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2004 dalam usia 53 tahun, dan dimakamkan di belakang Masjid Bahaul Haq Dia Ufdin. Ia memangku kemursyidhan selama 2 tahun. Selepas itu kemursyidhan thariqah dari tahun 2004 sampai sekarang dipegang oleh Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Ilyas Nur Subtil Malik. Adapun kisah dari karomah Mbah Malik, kisah ini bermula saat Mbah Malik dan para santrinya akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Seperti biasanya, Mbah Malik melaksanakan sholat sunnah qobliyah, dan setelah itu dilanjutkan membaca sholawat bersama jemaahnya.
dari jam 12 siang sampai 13.30. Namun pada pukul 13.30 dan iqamat dikumandangkan, Mbah Malik tetap duduk terdiam dan yang bergerak hanya tasbihnya seperti tengah berzikir. Mbah Malik tetap tidak bangun hingga waktu sholat zuhur hampir habis. Akhirnya sholat zuhur pun diimami oleh Kiai Isa, adik ipar Mbah Malik. Sampai malam hari Mbah Malik belum juga bangun, padahal kondisinya normal, tidak ada gejala apapun yang mencurigakan. Kejadian mengejutkan berlanjut. Tidur Mbah Malik berlanjut hingga 3 tahun lamanya. Namun luar biasanya, tidak ada perubahan sedikit pun yang mencurigakan. Malahan wajahnya makin bersinar. Setelah 3 tahun berlalu, Mbah Malik tiba-tiba bangun persis pada jam 13.30. Qomat, qomat, pinta beliau. Lalu semuanya berdiri untuk sholat berjamaah dan Mbah Malik sebagai imamnya. Herannya, sholat beliau berlangsung normal seperti biasa, tanpa lemah atau limbung. Padahal dia tidak makan dan minum selama 3 tahun. Syekh Abdul Malik wafat pada Kamis 2 Jumadil Akhir 1400 Hijriah atau 17 April 1980 pada usia 99 tahun dan dimakamkan di belakang Masjid Bahaul Haq Wadiyauddin, Kedung Paruk, Purwokerto, Banyumas, dan memangku kemursidan selama 68 tahun. Begitulah tentang kisah dari Mbah Malik, sesepuh mursyid Naksabandiah Khalidiyah. Wallahu alam.